Sudah minta jadi kita kan ya. Oh ini yang mana? Uang pakai di sini sih. Untuk nomor Untuk COD. untuk Uang nomor biasa ada pakai. ini kita bahas tentang kalor. Tadi itu 28. Jadi sebelum mungkin masuk ke asas black, kita harus paham dulu sebelumnya tentang energi kalor. Nah, energi kalor ini, saya punya diagram nih. Jadi diagramnya gini. Ini naik, misalkan saya punya benda. Nah, ini benda. Ini dalam bentuk es. Nah, es ini mau saya panaskan. Gimana caranya? Ya saya beli kalor dong, atau saya bakar. Nah, jadi nanti dia akan mengalami kenaikan suhu. Misalkan dari awal dia awalnya suhu -5 derajat Celcius. Dari keadaan ini, dia bakalan naik suhunya sampai kemudian menjadi suhunya 0 derajat Celcius. Nah, pas di 0 derajat Celcius itu dia tidak langsung berubah menjadi air, tidak langsung naik suhunya ke suhu biasa, tapi dia berubah fasa dulu dari es menjadi air. Ini 0 derajat es. Anggap ini di sumbu Y adalah suhu atau temperatur. Di sini 0, di sini -5 derajat Celcius. Nanti setelah dia berubah menjadi es, kemudian dia akan berubah menjadi air. Nah, setelah berubah menjadi air, dia akan membutuhkan kalor, sehingga dia akan menaikkan suhunya lagi jika udah sama-sama menjadi air. Tapi di sini airnya itu masih dalam bentuk 0 derajat Celcius. Jadi pasnya naik suhunya, ini naik sampainya dia saya hapus dulu yang ini. Jadi naik sampainya suhunya itu 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air Nah, ini anggap ini 100 derajat Celcius. Nah, sampai kemudian dia di titik didih. Kemudian apa yang terjadi? Bendanya ini akan menguap. Dia menguap artinya apa? Terjadi perubahan fasa lagi di sini. Setelah perubahan fasa ini sama-sama 100 derajat Celcius. Satu dalam bentuk air, satu dalam bentuk uap. Jadi sama-sama 100 derajat Celcius. Kemudian setelah dia menjadi uap, kalau misalkan saya masih beri kalor, dia bakalan naik terus. Jadi uapnya bakalan naik lagi delta T-nya. Nah, udah sampai sini. Jadi ini untuk asas black. Nah, ini untuk energi kalor. Jika masuk asas black lagi, dia mengatakan bahwa kalor yang kita terima itu bakalan sama dengan kalor yang kita lepas. Gimana maksudnya? Jadi misalkan nih, sebagai contohnya mungkin saya punya air. Nah, ini air. Ini saya isi air dalam suatu bejana yang masanya 150 gram misalnya. Dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, air ini mau saya turunkan suhunya. Caranya gimana? Ya saya beri, ini kan air panas, baru-baru sudah mendidih. Jadi saya beri air dong yang suhunya misalkan yang lebih rendah dari ini. Misalkan airnya suhunya 10 derajat Celcius dengan massa sebanyak 100 gram air. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Nah, yang terjadi di sini, ini saya ulang gambarnya karena beda halaman. Ini air yang suhunya 90 derajat Celcius dengan massa 150 gram. Ini dituangkan air dingin, ini kan panas. Jadi dituangkan air dingin. Setelah dituangkan air dingin dengan suhu 10 derajat Celcius, dengan massa misalkan 100 gram, suhunya bakalan turun dong kalau misalkan dia udah mencapai kesetimbangan termal.
Jadi nanti dari 90 derajat ya entah berapa suhunya setelah ditambah dengan air 100 gram dengan 10 derajat Celcius. Nah itu biasanya yang kita cari di asas black. Nah di asas black. Jadi dia mengatakan tadi key yang kita lepas itu sama dengan key yang diterima. Nah biasanya banyak yang bingung nih, Kak biasanya key lepas itu yang mana? Nah, ingat saja selalu key lepas itu adalah key yang lebih panas. Kalau mau mudahnya, untuk yang key diterima itu adalah key yang lebih dingin. Jadi contoh soalnya kayak begini tadi. Jadi apa yang terjadi? Nah ini kan kebetulan dia dalam satu fasa. Jadi diagramnya gini. Nah ini misalkan dia tadi 90 derajat Celcius air 90 derajat Celcius sebesar 150 gram. Kemudian dicampur oleh air lagi nih. Dicampur air dingin dengan suhu 10 derajat Celcius dengan massa 100 gram ya. Nah, nanti suhunya bakalan di mana? Suhunya bakalan di sini. Nah, ini adalah T akhirnya setelah pencampuran antara air ini. Setelah pencampuran antara air ini. Jadi nanti ya kita masukin di sini. Key lepas sama dengan key yang diterima. Nah, yang ini. Jadi set. Key lepas sama dengan key yang diterima. Saya taruh di sini aja nih. Key lepas sama dengan key yang diterima. Ingat selalu yang lepas itu apa? Jadi nanti key yang lepas ini bakalan turun dari sini. Nah, ini adalah key lepas. Ingat selalu key lepas adalah key yang lebih panas. Key yang dingin itu yang naik dong suhunya, yang 10 derajat Celcius bakalan naik suhunya. Jadi nanti key yang dilepas itu sama dengan key yang diterima. Apa yang dilepas? Suhu. Jadi kalau misalkan ini masih dalam satu fasa yang sama, ini kan untuk energi kalor adalah MC delta T. Nah, yang ini yang key lepas adalah key air yang ini. Nah, yang di sini nih. Sama dengan MC delta T. Ini suhu yang dingin. M-nya apa? M-nya adalah M air misalkan. Nah, kebetulan karena dia sama-sama air, berarti nanti C-nya ini dicoret dong karena sama-sama habis. M-nya misalkan key lepas itu M-nya 150 gram. Ditambah delta T-nya. Delta T itu yang ya pasti udah yang panas dikurang yang dingin. Jadi nanti suhu kesetimbangan termal yang akhir nanti 90 dikurang T karena udah pasti nih kalau misalkan dicampur dengan air dingin nanti T-nya bakalan turun. Jadi nanti di sini 90 dikurang T. Nah, ini sama dengan M-nya berapa? M yang diterima adalah yang ini. Nah, ingat selalu yang diterima itu yang lebih dingin. Berarti M-nya yang ini 100 gram kali delta T-nya. Delta T-nya ya harus yang panas dikurang yang dingin. Nah, yang T yang ini dikurang yang ini. Jadi nanti T akhir dikurang 10 derajat Celcius. Nah, jadi contoh soalnya kayak gini. Jadi ini pengantar sebenarnya untuk jawab soal SBMPTN yang tadi, yang nomor 20 itu. Jadi 150 gram. Nah ini dengan atau saya coret deh. Yang ini dengan ini itu habis. Jadi ini tinggal 1,5. Jadi 1,5 kali 90 kurang T itu sama dengan T dikurang 10. 1,5 kali 90 itu 135 dikurang 1,5 kali T itu 1,5 T itu sama dengan T dikurang 10. Nah kita samain nih yang di sebelah 135 ditambah 10 ini sama dengan T yang ini ditambah 1,5 T. Ya nanti 2,5 T itu sama dengan 145. Jadi T-nya nanti bakalan 145 per 2,5. Per 2 ya, per 2,5. Jadi ya bla bla bla. Ini untuk pengantar. Terus kita masuk ke soal nih. Soalnya bilang bisa dilihat di soalnya ya. Jadi tidak bisa dilampirkan soal di sini.
Seorang anak ingin membuat campuran minuman kopi susu dengan mencampurkan 250 gram air kopi yang bersuhu 90 derajat Celcius dan dengan 20 gram susu yang bersuhu 10 derajat Celcius. Jadi nanti yang 250 gram ini itu bakalan turun dari yang awalnya dia suhunya 90 derajat Celcius bakalan turun sampai ya yang enggak jadi ini diketahui di soal T akhirnya ya, setelah terjadi kesetimbangan termal itu 80 derajat Celcius. Nanti ini kan yang kopi ini 250 gram kopi dengan suhu 90 derajat Celcius, kemudian dicampur susu dengan suhu 10 derajat Celcius dengan masanya 20 gram. Jadi ilustrasinya gini nih, ini kopi nih, dicampur susu dong dengan suhu 10 derajat Celcius. Kopinya ini bersuhu 90 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Ternyata diketahui di soal terjadi kesetimbangan termal. Jadi suhu akhirnya setelah terjadi pencampuran adalah 80 derajat Celcius. Jadi nanti ya kita kasih masuk Q yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Ingat selalu Q yang dilepas itu adalah Q yang lebih panas. Apa yang lebih panas di sini? Yang ini. Ini adalah Q lepas. Ini adalah Q yang diterima. Ternyata ada jika selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan, berarti dia menerima kalor dong dari lingkungan sebesar Q lingkungan. Jangan di sini deh. Ada Q lingkungan, ya dia terima Q lingkungan itu lingkungan sebesar 1240 kalori. Jadi nanti apa yang kita lepas, apa yang kita terima, yang kita lepas itu adalah yang 250 gram ini dong. Jadi nanti gimana? Terekam sih ini kan? Q yang dilepas ini sama dengan ya MC delta T karena ini adalah dalam bentuk air. Sama dengan MC delta T. MC delta T ditambah dengan Q dari lingkungan. Ini adalah kopi ya. Ini C kopi, ini C susu. Ternyata yang ditanyakan adalah kalor jenis susunya, CS-nya Jadi nanti M-nya yang kopi itu 250 gram. Ini karena kalori dalam bentuk kalori per gram derajat Celcius, berarti tidak usah diubah ya. Jadi ini dalam bentuk gram saja. Tidak usah diubah ke kilogram. Kali C kopi. C kopi, maksudnya C air ya. Jadi kali 1 kali delta T-nya 90 dikurang 80. Kemudian M-nya berapa? M-nya itu yang susu berarti 20 gram kali CS kali delta T berarti 80 dikurang 10 ditambah dari kalor dari lingkungan, karena kan dia menerima kalor nih 1240. Nanti 2500 kurang kali 10 sama dengan 250 kali 10 sama dengan 20 kali CS kali 70 ditambah 1240. Ada satu kertas biru Ini nanti 2500 tambah sama dengan 1400 CS tambah 1240. Jadi nanti 2500 kurang 1240 ini pindah ke sebelah sama dengan 1400 CS. Jadi 2500 kurang 1240 ini 1260 itu sama dengan 1400 CS. Jadi nanti untuk CS-nya itu 1260 per 1400. Ini kalor jenis susunya berarti berapa? Ini 0,9 ya. 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Ini jawabannya C.